Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi mengatakan siap memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Sebelumnya seusai rapat paripurna interpelasi Formula E, 7 fraksi di DPRD DKI melaporkan Prasetyo ke Badan Kehormatan DPRD karena dinilai melanggar tata tertib. Di tengah pandemi COVID-19, rencana penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta menuai polemik. Rapat paripurna interpelasi Formula E pun digelar pada Selasa 28 September lalu. Rapat paripurna diikuti 2 fraksi pengusung interpelasi Formula E, yakni PD Perjuangan dan PSI. Sedangkan 7 fraksi lain serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak hadir. Selanjutnya, ke-7 fraksi di DPRD DKI Jakarta yang tak menghadiri rapat paripurna interpelasi Formula E melaporkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi ke Badan Kehormatan DPRD. 7 fraksi yang melaporkan Prasetyo Edy ke Badan Kehormatan yakni Gerindra, PAN, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, dan P3. Prasetyo Edy dianggap melanggar tata tertib DPRD karena menyisipkan agenda paripurna interpelasi di tengah-tengah rapat Badan Musyawarah. Kami menduga ada pelanggaran administrasi terhadap surat menyurat terkait undangan BAMUS dan pelaksanaan paripurna yang tadi digelar. Ketua fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyampaikan, undangan rapat yang diberikan anggota Dewan sebelumnya sudah dibahas dan disetujui dalam Badan Musyawarah, bahwa ada 7 agenda dan ditambah usulan agenda rapat interpelasi. Gembong Warsono menyayangkan sikap 7 fraksi yang menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rapat interpelasi bukan di ruang sidang. Kalau nggak setuju, ya sampaikan di situ nggak setujunya. Jangan disampaikan di TV, Kompas TV, jangan disampaikan di warung kopi, sampaikan dalam rapat Badan Musyawarah itu, Bapak. Itulah ruang yang terhormat yang disediakan berdasarkan konstitusi untuk menjelaskan bahwa kami tidak setuju karena ada agenda siluman dan lain sebagainya. Jangan ini barang sudah diputusin, kemudian tidak setuju. Berdasarkan keputusan Badan Musyawarah yang notabene rapat paripurna interpelasi itu hari Selasa, maka pimpinan membuat undangan rapat paripurna. Kemudian rapat paripurna, rapat paripurna kan harus ada syarat itu mendapatkan paraf dari wakil ketua. Wakil ketua tidak mau paraf, ya jalan terus toh. Kenapa mesti jalan terus? Pimpinan dewan tidak boleh disandra oleh ketidakparapan wakil ketua. Karena apa? Karena ini sudah diputuskan dalam Badan Musyawarah. Clear itu. Sementara Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi mengaku siap memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Dalam akun Twitternya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi menulis, "Saya siap memenuhi panggilan Badan Kehormatan BK DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saya meyakini bahwa setiap palu yang saya ketuk untuk memutuskan sesuatu telah sesuai aturan." Rapat paripurna interpelasi Formula E yang digelar pada Selasa lalu berakhir dengan tidak adanya pengambilan keputusan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menunda rapat paripurna sampai Badan Musyawarah menjadwalkan kembali rapat paripurna interpelasi Formula E. Hak interpelasi bisa dilaksanakan apabila rapat paripurna dihadiri oleh 50% plus 1 dari jumlah anggota Dewan. Dan saat pengambilan suara, 50% plus 1 yang hadir memberikan suara setuju. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Balai Kota Jakarta. Tifal, 7 fraksi telah melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi ke Badan Kehormatan yang dinilai terkait dengan gelaran rapat paripurna interpelasi Formula E. Lalu sejauh ini apa tindakan dari Badan Kehormatan? Yang jelas Badan Kehormatan Dewan sudah menerima surat dari laporan 7 fraksi yang menolak adanya interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan asas program Formula E 2022 ini pada 29 September 2021 lalu dan sudah ditindaklanjuti untuk tahap awal oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta saat itu juga. Konfirmasi ini saya dapatkan dari Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Ahmad Nawawi via sambungan telepon belum lama ini. Ia menyampaikan bahwa tindak lanjutnya ke depan adalah masih dalam rumusan awal, dalam artian bahwa Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta masih akan mendalami lagi laporan yang disampaikan oleh 7 fraksi itu kepada Badan Kehormatan untuk ditentukan apakah betul ada muatan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi dalam
memasukkan agenda putusan interpelasi terhadap Anies Baswedan atas program Formula E ini dalam rapat yang berlangsung belum lama ini begitu. Nah, putusannya ini belum bisa dipastikan lebih lanjut, cuman Ahmad Nawawi menyatakan bahwa rapat lanjutan di internal Badan Kehormatan akan dilakukan kembali pada Selasa pekan depan. Mengingat pada saat ini Ahmad Nawawi dan juga beberapa anggota Dewan DPRD DKI Jakarta yang juga sempat kami konfirmasi keberadaannya saat ini masih melakukan kunjungan kerja, kebanyakan berada di luar wilayah Jakarta begitu. Nah, yang jelas bahwa sekarang proses sudah berjalan di lingkup internal, dan yang perlu dicatat juga di sini Ahmad Nawawi juga menyampaikan bahwa sebetulnya untuk laporan yang disampaikan dari 7 fraksi ini tidak hanya harus dilayangkan kepada Badan Kehormatan, tapi juga disampaikan kepada Sekretariat Dewan untuk bisa dilakukan secara administratifnya terpenuhi begitu ya. Walaupun kemudian dalam tenggat waktu 10 hari ke depan 7 fraksi tidak melayangkan surat atau tidak menyampaikan atau tidak meneruskan surat laporan tersebut kepada Setwan, Nawawi memastikan bahwa laporan akan tetap ditindaklanjuti. Itu penegasan disampaikan Ahmad Nawawi kepada saya belum lama ini. Pihak kedua yang juga saya konfirmasi terkait dengan hal ini adalah dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Ia menyatakan atas dilaporkannya kader mereka yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi kepada BK-DPRD, ia mengaku bahwa laporan itu sah-sah saja dan ia meyakini bahwa Ketua DPRD akan siap menjalani itu mengingat sudah ada bukti-bukti rapat yang tercatat berkenaan dengan masuknya agenda interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah begitu di DPRD DKI Jakarta belum lama ini. Yang perlu dicatat di sini bahwa 7 fraksi ini yang menolak agenda interpelasi terhadap Anies Baswedan atas program Formula E ini menilai ada pelanggaran tata tertib DPRD DKI Jakarta terkait dengan hal ini. Termuat dalam pasal 80 ayat 3 dalam tata tertib DPRD DKI Jakarta. Mereka memandang bahwa agenda itu berlangsung ilegal. Tersebut dalam pasal 80 ayat 3 tersebut bahwa setiap surat dalam rapat yang dikeluarkan wajib diteken Ketua DPRD DKI dan setidaknya mendapat paraf 2 wakil ketua. 7 fraksi menuding bahwa agenda itu hanya disetujui oleh Ketua DPRD dan tidak mendapat persetujuan dari wakil ketua lainnya. Sehingga inilah yang menjadi penolakan lanjutan yang dilakukan oleh 7 fraksi yang menolak agenda interpelasi ini. Makanya kemudian dilakukanlah atau dilayangkanlah laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi kepada Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Menyinggung soal ini juga ada tudingan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding atau disebut-sebut melobi dalam tanda petik 7 fraksi yang menolak interpelasi ini untuk menggagalkan upaya interpelasi tersebut. Nah, kira-kira 5 menit sebelum laporan langsung ini saya mendapatkan keterangan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bahwa ia menegaskan tidak ada intervensi apapun yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan dalam proses interpelasi yang berjalan di DPRD DKI Jakarta. Perkembangan lebih lanjut tentu yang kita tunggu adalah kapan kira-kira putusan dari Badan Kehormatan Dewan ini akan disampaikan. Apakah kemudian Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi ini betul-betul dipandang melanggar kode etik atau tidak, Jono? Laporan tetap ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan pada Selasa depan untuk pembahasan khusus atas dugaan pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Terima kasih rekan Tifal Solesa dari Gedung DPRD DKI Jakarta.